Pagi itu, suasana di gang sempit pinggiran Jakarta tak seperti biasanya. Matahari baru saja menyelinap malu-malu di antara kabel listrik yang semrawut di atas kepala, ketika seorang pria dengan helm masih menempel di kepala berdiri di depan pintu kontrakan paling ujung. Tangannya memegang plastik hitam, besar, dan menggembung. Isinya membuat penasaran, tapi bukan itu yang bikin heboh. Pria itu, Randy namanya, mengetuk pintu rumah kontrakan milik Bu Mirah, pemilik kontrakan yang terkenal galak namun adil. Suaranya pelan, seperti orang yang masih ragu. "Bu Mirah, saya mau bayar kontrakan untuk 10 tahun ke depan." 10 tahun? Dalam satu napas, gang kecil itu mendadak ramai. Seperti ada alarm tak kasat mata yang memanggil seluruh penghuni kontrakan keluar rumah. Apa? 10 tahun? Pakai plastik gitu doang? Isinya apa tuh? Daun pisang. Halu dia. Jangan-jangan pesugihan. Yang paling kencang tertawa, tentu saja Pak Darno. Ia berdiri dengan tangan bertolak pinggang dan wajah yang tak bisa menutupi kepuasannya melihat Randy jadi bahan tontonan pagi-pagi begini. Hahaha. Randy. Tukang ojek aja gaya. Uang segitu kamu simpen di plastik Indomaret? Kamu pikir ini sinetron? Randy hanya tersenyum. Matanya lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Ia sudah tahu akan ditertawakan. Bahkan sejak malam sebelumnya, ia dan istrinya, Intan, sudah membicarakan kemungkinan ini. Kalau mereka ketawa, biarin aja. "Mas, aku tahu perjuanganmu." "Mereka nggak tahu apa-apa," kata Intan sambil melipat baju di tikar usang kontrakan mereka. Randy mengangguk waktu itu. Dan pagi ini, ia membuktikan bahwa hatinya memang sudah siap. Tapi tetap saja, suara tawa Pak Darno dan para tetangga seperti paku yang dihujamkan perlahan ke dadanya. Sakit, tapi harus diterima. Bu Mirah muncul dari dalam rumah dengan daster batik dan rambut masih digulung handuk. Matanya membelalak melihat kantong plastik hitam di tangan Randy. "Apa ini? Kamu serius? Endik? Bayar 10 tahun? Tanyanya dengan nada tak percaya. "Iya, Bu. Di dalamnya ada uang tunai. Saya hitung sendiri, 300 juta. Saya mau sewa kontrakan ini sampai 10 tahun ke depan. Biar saya sama Intan gak pindah-pindah lagi." Seketika, suara tawa berubah jadi bisik-bisik. Rasa penasaran menggantikan ejekan. Beberapa ibu-ibu mulai mendekat, ingin mengintip isi kantong plastik. Anak-anak kecil berlarian sambil teriak-teriak, mengira itu adegan dari acara TV. Pak Darno tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, menyilangkan tangan, dan bertanya dengan suara yang dibuat setegas mungkin, seperti seorang satpam kompleks perumahan mewah. "Kamu yakin itu uang asli? Jangan-jangan kamu nipu Bu Mirah? Atau jangan-jangan kamu ikut pesugihan?" Randy menatap Pak Darno. Lama, tapi tidak dengan amarah. Wajahnya datar, suaranya tenang. "Saya cuma kerja keras, Pak. Selama 6 tahun. Pak Darno mendengus, lalu berjalan menjauh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tapi bibirnya tetap bergerak, menyebarkan keraguan ke telinga siapapun yang mau mendengar. Sementara itu, Bu Mirah masih berdiri di depan pintunya. Tangannya tak menyentuh plastik itu. Matanya curiga, tapi juga terharu. Ia tahu Randy sudah bertahun-tahun jadi penyewa kontrakannya. Tak pernah telat bayar, tak pernah ribut. Bahkan kalau air mampet pun, Randy selalu bantu perbaiki sendiri, tanpa minta potongan sewa. "Masukin dulu, Endik. Nanti kita omongin baik-baik di dalam," katanya akhirnya. Randy mengangguk. Ia menunduk hormat pada para tetangga yang masih berdiri di depan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah Bu Mirah. Plastik hitam itu ia letakkan di meja ruang tamu kecil. Ia tahu, kisah ini baru saja dimulai. Beberapa orang mungkin mengira Randy sedang cari perhatian. Tapi tak satu pun dari mereka tahu seperti apa perjalanan yang telah ia tempuh. Dulu, 6 tahun lalu, Randy datang ke gang ini dengan motor tua, 1 tas ransel, dan seorang istri yang sedang hamil muda.
Tak ada yang menyambut mereka. Tapi tak ada juga yang mengusir. Mereka menyewa kontrakan paling kecil di ujung gang. Cuma satu ruangan sempit yang bisa jadi dapur, ruang tamu, dan kamar tidur sekaligus. Waktu itu, tetangga-tetangga belum mengenal Randy. Tapi setelah seminggu, mereka sudah tahu satu hal. Dia ojek online. Dan status itu, entah kenapa, langsung menempatkannya di urutan terbawah dalam hierarki sosial gang sempit itu. Jauh di bawah karyawan toko, apalagi PNS. Bahkan penjaga warnet di ujung gang pun merasa lebih tinggi. Pekerjaanmu cuma antar orang? Ya Allah, Intan, kamu tega nikah sama dia? Celetuk seorang ibu di warung. Intan cuma tersenyum. Ia sudah biasa. Tapi Randy tak pernah melawan. Ia tahu satu hal, diam lebih keras daripada teriakan. Maka, setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari terbit. Dan pulang setelah langit berubah jadi hitam. Kadang-kadang, ia membawa termos kecil berisi kopi sachet. Ia jual ke penumpang yang kelelahan di tengah macet. Kadang, ia cuci motor sendiri di malam hari, lalu besoknya dipakai lagi tanpa mengeluh. Tiap receh yang ia dapat, ia pisahkan. Tiap tips dari penumpang, ia simpan di celengan plastik. Tiap bonus akhir bulan, ia masukkan ke rekening kecil yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Intan. Dan pagi ini, semua itu terkumpul. 300 juta. Dalam kantong plastik hitam. Tapi tetangga-tetangganya tak tahu itu. Mereka hanya melihat seorang tukang ojek yang tiba-tiba membawa plastik berisi uang dan bilang ingin sewa rumah 10 tahun ke depan. Mereka tidak tahu bahwa di balik uang itu, ada malam-malam tanpa tidur. Ada hujan yang ia terobos, ada panas terik yang ia lalui, dan ada tangisan yang ia tahan agar tidak terdengar oleh istrinya. Di luar rumah Bu Mirah, suara tawa sudah mulai reda. Tapi bisik-bisik masih ada. Kalau benar uangnya asli, ngapain bawa plastik? Jangan-jangan dia menang togel. Atau dapat warisan dari jin kali. Tapi Randy tidak peduli. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu Bu Mirah. Tangan masih memegang helm. Di wajahnya ada sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia tidak merasa seperti tamu di rumah sendiri. Karena sebentar lagi, tempat kecil di ujung gang ini akan jadi miliknya. Bukan dalam surat tanah, tapi dalam hak tinggal yang ia bayar sendiri. Untuk keluarganya, untuk anaknya nanti, untuk harga dirinya. Dan itu lebih dari cukup. Pagi di gang kontrakan itu seperti biasa, sempit, sibuk, dan riuh. Udara belum sempat panas, tapi suara motor sudah bersaing dengan teriakan ibu-ibu menyapu halaman. Di tengah semua itu, Randy berdiri sambil memeriksa rem motornya. Ia pakai jaket hijau lusuh, helm yang warnanya mulai pudar, dan tas kecil yang selalu dibawanya kemanapun. Ia siap berangkat kerja. Dari balik pagar, suara yang tak asing muncul lagi. Pak Darno, dengan sarung digulung sampai lutut dan rokok di tangan, duduk di kursi plastik usang. Endak capek, Endik? Udah tahu kerjaan begitu. Panas-panasan, duitnya segitu-gitu aja. Masih aja semangat, hahaha. Randy menoleh sekilas. Senyumnya kecil, sopan, tapi hambar. Ia sudah hafal nada suara itu, mengejek, merendahkan, tapi dibalut dengan gaya, bercanda. Alhamdulillah masih ada kerjaan, Pak. Bisa buat makan, cukup, jawabnya tenang. Ya iya sih. Tapi sampai kapan? Endik, kamu kan gak mungkin tua di jalan terus. Lagian, kapan majunya? Udah punya anak belum sih? Belum, Pak. Nunggu kontrakan lunas dulu, ucap Randy pelan. Ia langsung menyalakan motornya, seolah tak mau percakapan itu berlanjut. Pak Darno menggeleng-geleng sambil tertawa kecil. Tuh kan, mimpi aja dulu dibayar. Sekarang kontrakan mau dibayar 10 tahun. Anak aja belum punya. Suara tertawa itu menancap seperti paku kecil. Tak terlalu dalam, tapi tetap terasa. Tapi Randy tak membalas. Ia tahu, lidah tetangga lebih tajam dari pisau dapur. Dan ia bukan petarung kata-kata.
Randy melaju ke jalanan Jakarta yang mulai padat. Debu dan asap knalpot jadi teman sehari-hari. Ia menyalakan aplikasi ojek online-nya, lalu menepi sebentar untuk sarapan dengan nasi uduk di pinggir jalan. Rp7.000 habis. Lalu ia kembali berkutat dengan pesanan, mengantar orang ke kantor, menjemput anak sekolah, bahkan kadang hanya untuk beli bubble tea atau mie ayam. Ia tak pilih-pilih. Selama aplikasi berbunyi, ia jalan. Dari jam 6 pagi sampai kadang jam 10 malam, roda motornya jarang berhenti. Kadang ia cuma sempat sholat di SPBU atau musala kecil di pinggir jalan. Intan tahu semua itu. Dan meski hatinya pedih, ia tak pernah melarang. Ia justru yang selalu memastikan termos kecil berisi air hangat dan kopi sachet tetap penuh di motor suaminya. Buat kamu minum, atau jual ke penumpang. Jangan kosong, katanya setiap pagi. Penghasilan Randy memang tak besar. Kadang Rp80.000, kadang Rp150.000, tergantung rezeki hari itu. Tapi dari situ, ia sisihkan. Setiap lembar 5 ribuan yang masih mulus, ia masukkan ke kantong tersembunyi di jaketnya. Setiap tips dari penumpang baik hati, ia simpan dalam dompet terpisah. Ia bahkan punya catatan kecil, tulis tangan, berisi pengeluaran harian dan berapa yang bisa ia tabung. Bukan pakai aplikasi modern, cukup buku tulis dan pulpen. Dan Randy menulis dengan hati-hati, seperti mencatat masa depan. Siang itu panas terik. Randy sedang menunggu penumpang di halte bus. Ia duduk di bawah pohon rindang, membuka bekal sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal terasi buatan Intan. Tiba-tiba notifikasi aplikasi berbunyi. Ia melompat berdiri, memasang helm, dan melaju cepat ke titik jemput. Penumpangnya kali ini seorang ibu muda dengan 2 tas belanja besar. "Mas, maaf ya, berat. Tapi bisa antar sampai rumah saya? Di Bekasi." Randy tersenyum. "Bisa, Bu. Pegangan ya." Di tengah perjalanan, si ibu bertanya-tanya tentang pekerjaan Randy. Seperti kebanyakan penumpang lainnya. "Udah berapa lama, Mas, narik ojek?" "Hampir 7 tahun, Bu." "Capek enggak?" "Capek, Bu. Tapi dinikmati aja. Yang penting halal." Si ibu tersenyum, lalu diam. Sepertinya sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Setelah sampai tujuan, ia memberi tips Rp20.000. Jumlah yang cukup besar. "Buat nambah beli bensin ya, Mas. Saya seneng kalau naik ojek yang sopan dan jujur kayak Mas." Randy mengucap terima kasih dengan tulus. Tapi di dalam hatinya, uang itu langsung ia hitung. Kalau hari ini bisa dapat 6 penumpang lagi seperti itu, ia bisa menyisihkan Rp50.000 untuk tabungan. Sore hari, saat matahari mulai turun, Randy mampir sebentar ke warung Bu Ranti di dekat rumah. Ia beli minyak goreng dan mie instan untuk makan malam. Saat sedang memilih barang, Pak Darno masuk, langsung berseru ke penjaga warung. "Wih, ada juragan kontrakan nih. Beli minyak juga ya, bukan beli rumah." Warung mendadak hening. Randy menoleh. Ia tak suka keramaian, apalagi sorotan mata. Tapi kali ini ia menjawab, pelan tapi mantap. "Saya masih nyicil hidup, Pak. Tapi nggak utang. Itu aja udah cukup bikin tidur nyenyak." Pak Darno tak menjawab. Ia melirik ke arah penjaga warung, lalu pura-pura sibuk memilih rokok. Tapi diam-diam, kalimat Randy menamparnya lebih keras dari yang ia duga. Malam tiba. Randy pulang dengan tubuh lelah. Motornya ia parkir perlahan, seperti biasa. Di dalam rumah kontrakan, Intan sudah menyiapkan air hangat untuk mandi dan makanan sederhana di atas tikar. "Capek, Mas?" tanya Intan sambil memijat pundaknya. "Lumayan. Tapi hari ini dapat banyak yang baik-baik. Alhamdulillah." Mereka makan berdua di bawah cahaya lampu kecil. Tak ada TV. Hanya suara jangkrik dan obrolan lirih. Tapi di antara kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tak semua orang bisa beli. Randy mengambil buku catatannya.
Ia menulis angka-angka kecil dengan teliti, lalu menutupnya. Masih jauh dari cukup, Mas? Tanya Intan pelan. Jauh. Tapi nggak sejauh dulu. Sekarang kita udah jalan setengah. Tinggal sisanya. Intan menggenggam tangan Randy. Di matanya ada bangga, bukan iba. Nggak apa-apa pelan. Mas, yang penting sampai. Randy mengangguk. Dan malam itu, ia tidur dengan senyum kecil. Di luar rumah, suara tawa Pak Darno mungkin masih terdengar. Tapi suara di hati Randy lebih keras. Suara keyakinan. Bahwa tak ada pekerjaan yang rendahan kalau niatnya untuk membangun. Bahwa gaji pas-pasan bukan penghalang untuk bermimpi panjang. Dan bahwa satu-satunya yang ia butuhkan hanyalah waktu. Pagi itu, langit Jakarta tampak sedikit muram. Awan menggantung rendah seperti menahan hujan yang belum juga turun. Di dalam kontrakan, Randy sedang mengikat termos kecil ke sisi motornya. Intan memperhatikan dari ambang pintu sambil memegang gelas berisi teh panas. Mas, belakangan ini sering batuk ya? Randy menoleh sebentar, tersenyum singkat. Cuma kecapean, Tan. Nggak apa-apa. Nanti juga sembuh sendiri. Tapi Intan tak mudah percaya. Sudah beberapa minggu ini wajah Randy tampak lebih pucat, dan langkahnya tidak lagi seenteng biasanya. Dia tahu suaminya terlalu keras pada diri sendiri. Dari pagi buta hingga malam, bahkan kini sambil berjualan kopi sachet di motor. Mas, serius ini. Kalau badan udah nggak kuat, jangan dipaksain. Kita bisa cari cara lain, Mas. Randy hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia tahu, ia tak akan berhenti. Ia belum bisa. Sore harinya, Randy duduk di pos ronda kosong, menunggu hujan reda. Ia membuka catatan kecil yang sudah usang, halaman-halamannya mulai lecek dan sudutnya melengkung. Di dalamnya, ada daftar angka-angka. Tanggal, jumlah pemasukan harian, pengeluaran, dan yang paling penting, kolom kecil bertuliskan, tabungan rumah. Di baris itu, angka-angka kecil terlihat, bertambah sedikit demi sedikit. Terkadang Rp5.000, kadang Rp10.000, jarang sekali lebih dari Rp50.000. Catatan itu bukan sekadar angka. Itu adalah saksi perjuangan. 6 tahun lalu, saat ia dan Intan baru pindah ke kontrakan itu, hujan deras membuat atap bocor parah. Mereka berdua duduk memeluk ember karena air menetes tepat di atas kasur. Randy ingat betul malam itu, saat Intan berkata lirih, Mas, gimana nanti kalau kita punya anak? Masa harus pindah-pindah terus kayak gini? Sejak malam itulah, Randy menuliskan tujuan baru di pikirannya. Tabungan untuk kontrakan tetap atau rumah sewa jangka panjang. Tempat tinggal yang tidak akan membuat mereka terusir tiba-tiba. Atau harus pindah hanya karena kenaikan sewa. Tiap hari, dari hasil narik, ia sisihkan uang kecil-kecilan. Ia jualan kopi sachet dan permen karet di sela-sela menunggu penumpang. Setiap ada orderan jauh atau tengah malam, ia ambil. Ia bahkan pernah narik sampai lebaran hari pertama, demi tambahan tip. Semua itu ia lakukan diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena tak ingin membebani Intan dengan harapan yang belum pasti. Intan tak pernah bertanya berapa isi tabungan mereka. Ia percaya pada Randy. Tapi sore itu, saat hujan mulai turun deras, ia tak tahan lagi. Randy baru saja pulang dan langsung batuk hebat di dapur. Mas, duduk dulu. Minum air hangat. Aku bikinin jahe, ya. Nggak usah, Tan. Aku masih harus nyetor hari ini. Udah janji ke diri sendiri, target minggu ini harus tembus. Mas, cukup. Aku ngerti kamu kerja keras buat kita. Tapi jangan sampai kamu sakit dulu baru berhenti. Aku takut, Mas. Randy menunduk. Untuk pertama kalinya, Intan melihat mata suaminya berkaca-kaca. Ia membuka rak kayu kecil di kamar. Dari dalamnya, ia keluarkan kantong plastik hitam yang diselipkan di bawah tumpukan baju. Di dalamnya, ada puluhan amplop kecil, sebagian sudah sobek. Ia letakkan semuanya di atas tikar. Ini, Tan.
6 tahun. Aku simpan pelan-pelan. Dari tips, dari jualan kopi, dari uang sisa bensin. Totalnya, insya Allah, cukup buat bayar kontrakan 10 tahun ke depan. Intan terdiam. Matanya membulat, menatap uang yang tak sedikit. Tangannya bergetar saat menyentuh lembaran-lembaran lusuh yang penuh perjuangan. Mas, ini, beneran kamu kumpulin sendiri semua? Randy mengangguk. Aku cuma pengen kamu tenang. Kita nggak perlu takut digusur lagi. Nggak usah mikir pindahan mendadak. Atau ribut karena uang sewa naik. Ini, buat kita tinggal 10 tahun ke depan, tanpa gangguan. Air mata Intan tumpah. Ia menutup wajahnya, tak bisa berkata apa-apa. Yang ia tahu, suaminya bukan orang kaya, bukan juga lulusan universitas ternama. Tapi hatinya besar dan tak tergantikan. Malam itu, Randy dan Intan menghitung ulang semua amplop. Totalnya sekitar 300 juta rupiah, dalam pecahan beragam. Sebagian dari hasil setor tunai berkala ke bank, sebagian lagi masih dalam bentuk tunai karena baru dicairkan beberapa hari lalu. Randy berniat menyerahkannya langsung ke Bu Mirah minggu depan. Ia ingin kontrakan kecil itu resmi jadi milik mereka selama 10 tahun ke depan. Aku tahu, Tan. Mungkin buat orang lain, ini kelihatan konyol. Bayar kontrakan jangka panjang kayak gini. Tapi buat kita, ini hidup. Ini rumah. Ini jaminan kita nggak lagi ditendang seenaknya. Intan memeluk Randy lama. Aku nggak pernah ragu, Mas. Tapi sekarang aku tahu, ternyata uang receh pun kalau ditabung dengan niat, bisa jadi rumah. Randy tersenyum. Di luar sana, suara Pak Darno masih terdengar dari arah pos ronda, sedang tertawa bersama tetangga. Tapi di dalam kontrakan kecil itu, malam berubah jadi hangat. Randy merebahkan diri di tikar. Badannya lelah, tapi hatinya lapang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia sudah membuktikan, receh demi receh bisa mengubah hidup. Bukan karena besar jumlahnya, tapi karena besarnya tekad di balik tiap rupiah yang disimpan. Pagi itu, udara di sekitar kontrakan agak pengap. Suara ayam dari kandang belakang saling bersahutan, bercampur dengan bunyi motor tua Pak Darno yang meraung saat di starter. Randy baru saja selesai mencuci motornya, bersiap berangkat narik seperti biasa. Namun suasana berubah tegang saat suara Pak Darno terdengar lantang dari arah warung Busri. Hati-hati lo. Jangan terlalu dekat sama si Randy. Bisa-bisa ikut-ikutan dia pesugihan, katanya sambil tertawa mengejek. Beberapa tetangga yang sedang beli kopi ikut tertawa, tapi sebagian lainnya hanya diam dan saling pandang. Berita tentang Randy yang membawa uang 300 juta rupiah ke kontrakan sudah menyebar ke seluruh gang dalam waktu 2 hari. Dan karena tidak ada yang tahu pasti dari mana uang itu berasal, gosip liar pun mulai tumbuh. Bisa aja dia pinjam di pinjol. Makanya tiba-tiba bawa uang segitu banyak. Atau jangan-jangan nyopet, sambung Pak Darno sambil mengunyah gorengan. Randy yang mendengar dari kejauhan hanya menarik napas dalam. Ia melirik Intan yang berdiri di balik tirai jendela. Wajah istrinya tampak cemas, tapi tak berkata apa-apa. Mereka berdua tahu, ini bukan kali pertama mereka dihina. Tapi kali ini, rasanya lebih menusuk. Di dalam kontrakan, Randy duduk sambil mengelap pelan helmnya. Intan meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Mas, kenapa mereka sejahat itu ya? Padahal Mas nggak pernah ganggu siapa-siapa. Randy menggeleng pelan. Mungkin karena mereka nggak bisa percaya kalau ojek online bisa nabung sampai ratusan juta. Apa kita harus kasih tahu mereka, Mas? Tentang tabungan itu, perjuangan kita. Buat apa, Tan? Biar mereka berhenti ngomongin kita? Nggak akan. Mereka tetap cari-cari alasan. Hari ini dibilang pesugihan, besok mungkin bilang kita curi ATM orang. Intan tertunduk. Ia tahu suaminya benar. Dunia ini memang tak adil untuk orang kecil yang mencoba naik derajat. Selalu saja dianggap bohong, mencurigakan, atau tidak pantas. Sore itu, Bu Mirah datang membawa kontrak sewa baru.
Randy mempersilakan beliau masuk. Intan segera menyiapkan minuman. Wajah Bu Mirah terlihat bingung namun tenang. Randy, ini, uang yang kamu kasih kemarin, benar-benar bikin saya kaget. Saya hampir nggak tidur semalam mikirin ini. Randy tersenyum kecil. Maaf ya, Bu. Saya tahu nggak biasa. Tapi uang itu halal. Saya kumpulkan bertahun-tahun. Saya cuma pengen hidup tenang. Bu Mirah mengangguk pelan. Saya percaya. Tapi kamu juga harus tahu. Sekarang banyak tetangga ngomongin kamu. Macam-macam. Ada yang bilang pesugihan. Ada yang bilang kamu menang judi online. Randy menatap lantai. Saya sudah biasa, Bu. Tapi saya nggak pernah main judi. Nggak juga minta-minta. Saya kerja. Saya simpan. Itu saja. Bu Mirah menghela napas panjang. Kalau begitu, saya akan tanda tangani kontraknya. Tapi satu hal, kamu dan istrimu harus kuat. Kadang, orang miskin yang mulai sukses lebih dibenci daripada orang kaya yang korup. Ucapan Bu Mirah seperti menampar kenyataan. Randy mengangguk dalam. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Ujian setelah sukses justru lebih berat dari ujian saat miskin. Malam harinya, Pak Darno duduk di warung kopi sambil menceritakan gosip yang makin liar. Kini ia bilang Randy kemungkinan hasil selundupan barang dari luar negeri. Ia bahkan dengan bangga berkata pernah melihat Randy pulang malam-malam dengan jaket tebal, seperti agen rahasia. Tetangga mulai bosan mendengarkan. Sebagian sudah mulai curiga pada niat Pak Darno yang terlalu bersemangat menyebar fitnah. Namun Randy tak membalas. Ia tetap bangun pagi, bekerja seperti biasa. Ia menyapa tetangga dengan sopan meskipun hanya dijawab dengan cibiran. Intan tetap mencuci pakaian di belakang sambil tersenyum ramah pada siapapun yang lewat. Di tengah badai fitnah, mereka memilih diam. Karena Randy tahu, kebenaran tak perlu dijelaskan pada orang yang tak ingin mengerti. Yang penting, Intan percaya. Dan dirinya sendiri tahu bahwa setiap lembar rupiah itu berasal dari peluh, bukan tipu daya. Bulan berganti. Gosip pun perlahan mereda, meski tak hilang sepenuhnya. Tapi Randy tetap berdiri tegak. Sebab ia tahu, kemenangan sejati bukan saat orang memuji, tapi saat kita tetap berdiri meski terus dihina. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Udara masih dingin, tapi matahari sudah mulai memancarkan sinar lembut di sela pepohonan yang tumbuh di pinggiran gang sempit. Randy mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana bahan, bukan jaket ojek online seperti biasanya. Di tangannya, ia menggenggam map plastik berisi berkas dan amplop putih tebal berisi sisa uang yang belum diserahkan. Intan merapikan kerah kemeja suaminya, lalu tersenyum. Mas, jangan gugup ya. Semua ini sudah Mas perjuangkan bertahun-tahun. Bu Mirah pasti mengerti. Randy mengangguk. Walau jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, ia mantap melangkah ke rumah Bu Mirah. Kali ini bukan untuk menawar harga sewa atau minta perpanjangan waktu pembayaran, tapi untuk membayar 10 tahun ke depan sekaligus. Rumah Bu Mirah berada 2 gang dari kontrakan mereka. Rumahnya lebih besar dan terlihat rapi. Halamannya dipenuhi pot-pot bunga yang tertata bersih. Saat Randy tiba dan mengetuk pintu, Bu Mirah sendiri yang membukakan. Loh, Randy? Tumben. Ada apa ya? Permisi, Bu. Saya mau bicara sebentar. Boleh. Bu Mirah mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun bersih. Randy membuka map plastik, mengeluarkan amplop dan beberapa berkas. Ini, Bu, saya dan Intan sudah sepakat. Kami ingin bayar kontrakan untuk 10 tahun ke depan. Semua ini uang hasil kerja saya. Tidak ada yang haram, tidak dari pinjaman. Bu Mirah menatap amplop tebal di hadapannya dengan ekspresi terkejut. Ia bahkan tak langsung menyentuhnya. Randy, kamu serius? Ini jumlah yang besar. Loh. Saya nggak bisa sembarangan terima uang sebanyak ini. Saya tahu, Bu. Tapi saya bisa buktikan.
Ini ada buku catatan keuangan saya. Mulai dari tahun pertama sampai sekarang. Semua dicatat. Saya juga punya rekening bank yang isinya sudah saya tarik sebagian. Randy menyerahkan buku kecil berisi tulisan tangan rapi. Angka demi angka menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki orang seusianya. Bu Mirah membaca pelan. Tangannya bergetar sedikit. Ia menatap Randy dengan sorot mata yang kini berbeda. Saya jujur saja, waktu dengar kamu bawa uang ratusan juta, saya pikir jangan-jangan kamu kena tipu atau ada masalah. Soalnya gosip di luar sana, kamu pasti tahu sendiri, ya. Randy mengangguk, senyumnya tipis. Saya tahu, Bu. Tapi saya nggak bisa buang waktu menjelaskan satu-satu ke mereka. Saya cuma ingin keluarga saya punya tempat tinggal yang pasti. Kenapa 10 tahun, Randy? Kenapa nggak kamu cicil saja per tahun seperti biasa? Karena saya pernah ngalamin digusur pas lagi susah. Dulu waktu masih kecil, keluarga saya pindah-pindah terus karena nggak bisa bayar sewa. Saya nggak mau anak saya nanti ngalamin hal yang sama. Saya ingin rumah ini jadi tempat kami menetap, tanpa takut diminta pergi tiba-tiba. Bu Mirah terdiam. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Saya nggak nyangka. Kamu selama ini pendiam, kerja terus, nggak pernah ngeluh. Tapi ternyata dalam diam kamu nabung segini banyak, buat tujuan yang begitu mulia. Ia mengambil kontrak sewa baru dari laci. Setelah menandatangani dan mencap dokumen, ia menyerahkannya ke Randy. Ini kontrak sewa untuk 10 tahun. Tertulis jelas, tidak bisa dibatalkan sepihak. Kecuali kamu yang menginginkan. Randy mengangguk, lalu menjabat tangan Bu Mirah dengan hormat. Terima kasih, Bu. Saya janji, kami tetap akan jaga rumah ini baik-baik. Tetap hidup sederhana. Kami cuma ingin tenang. Saat Randy pulang, Intan menyambutnya dengan senyum lega. Ia melihat map yang sudah berisi kontrak baru. Mas, berhasil. Iya, Tan. Resmi. 10 tahun. Kita nggak perlu pindah lagi. Intan memeluk Randy erat. Air matanya menetes pelan. Tak ada kata-kata yang bisa mewakili perasaan saat itu. Hanya rasa syukur yang meluap. Di luar, suara tawa Pak Darno kembali terdengar. Tapi hari itu, suara itu tak lagi mempan mengusik hati mereka. Kini mereka tahu, kebenaran akan menang pada waktunya. Dan perjuangan diam-diam mereka telah membuahkan hasil nyata. Kontrakan sempit itu mungkin masih kecil, tapi kini ia punya nama. Rumah yang dibayar dengan kejujuran. Hari itu seperti biasa. Randy mulai narik sejak pukul 5 pagi. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi jalanan sudah mulai dipenuhi kendaraan. Ia mengenakan jaket ojeknya yang mulai lusuh, helm biru kebanggaannya, dan termos kecil berisi kopi sachet yang ia jual pada penumpang yang berminat. Salah satu orderan pagi itu mengarah ke daerah Senayan. Penumpangnya adalah seorang pria muda, rapi, wangi, dan tampaknya baru saja turun dari apartemen elit. Pagi, Bang. Ke arah Blok M ya, katanya sambil tersenyum. Randy mengangguk. Siap, Mas. Mau lewat jalan cepat atau yang agak santai? Santai aja, Bang. Saya nggak buru-buru. Di tengah perjalanan, seperti biasa, Randy menawarkan kopi sachet dari termos kecilnya. Mau kopi, Mas? 1000 aja. Gak enak-enak amat, tapi lumayan anget. Penumpangnya tertawa. Bang, baru kali ini gue ditawarin kopi di atas motor. Unik banget sih. Mereka terus mengobrol sepanjang perjalanan. Randy, meski biasanya pendiam, mendadak jadi lebih terbuka karena si penumpang tampak ramah dan menghargai kerja kerasnya. Tanpa sadar, Randy bercerita sedikit soal hidupnya. Tentang menabung selama 6 tahun, tentang kontrakan yang sudah ia bayar 10 tahun ke depan, tentang cita-cita kecilnya untuk hidup tenang. Penumpang itu hanya mendengarkan, sesekali bertanya, dan mengangguk. Saat tiba di tujuan, ia memberikan ongkos 2 kali lipat. Bang, ini lebihnya buat kopi tadi. Dan buat semangat pagi ini.
Randy menolak awalnya, tapi akhirnya menerima dengan senyum. "Makasih, Mas. Semoga harinya menyenangkan." 2 hari kemudian, di kontrakan kecil mereka, Intan tiba-tiba memanggil Randy dengan nada panik dan bingung. "Mas, lihat ini, deh. Nama kamu disebut-sebut orang-orang." Randy mendekat ke layar ponsel. Sebuah unggahan di media sosial sedang ramai dibicarakan. Judulnya, "Driver ojek online ini bayar kontrakan 10 tahun. Cerita perjuangannya bikin nangis." Tulisan itu panjang, detail, ditulis dengan gaya naratif yang menyentuh. Dari mulai Randy yang jualan kopi sachet, menabung bertahun-tahun, hingga menyerahkan uang ratusan juta ke pemilik kontrakan demi hidup tenang. Akun penulisnya ternyata si penumpang Tempo Hari. Namanya Adimas, jurnalis muda dari media ternama. Komentar membanjiri unggahan itu. Ratusan, bahkan ribuan. Banyak yang terharu, banyak yang terinspirasi, dan banyak pula yang mencari tahu siapa sebenarnya Randy. "Bang, kasih tahu akun medsosnya dong. Mau bantu promosiin kopi sachetnya. Salut banget sama abang ini. Dunia butuh lebih banyak orang kayak dia." Gue nangis baca ini. Selama ini gue ngeluh terus. Tapi abang ini diam-diam berjuang luar biasa. Randy tertegun. Tangannya bahkan tak sempat menyentuh ponsel yang dipegang Intan. "Ini beneran tentang aku, Tan." "Iya, Mas. Ceritamu lengkap banget. Tapi baik, gak ada yang dilebih-lebihkan." Randy duduk di pinggir kasur. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Ia tak menyangka, obrolan ringan di atas motor bisa berubah jadi kisah viral. Hari-hari berikutnya, makin banyak orang datang ke kontrakan kecil mereka. Ada yang sekadar ingin foto bareng, ada yang memberikan bingkisan, bahkan beberapa ingin mewawancarai. Randy bingung. Ia tak pernah ingin jadi pusat perhatian. Tapi ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang datang dengan niat baik. Intan membantu menjawab beberapa pesan di media sosial. Ia membuatkan akun khusus untuk Randy, agar bisa memisahkan urusan kerja dan urusan pribadi. Namun di balik viralnya cerita, muncul juga suara-suara sumbang. "Ah, paling ini settingan. Mana ada driver ojek bisa nabung segitu? Jangan-jangan ini bagian dari kampanye politik. Kayak sinetron. Bikin haru biar dapat donasi." Randy membaca semua itu dengan tenang. Ia tahu, di balik apresiasi, selalu ada keraguan. Tapi hatinya sudah siap. Ia tak butuh pengakuan dari semua orang. Ia hanya ingin hidup tenang. "Biarkan aja, Tan. Yang tahu perjuangan kita cuma kita sendiri. Yang penting kita nggak bohong." Intan menggenggam tangan suaminya. "Tapi aku bangga, Mas. Akhirnya banyak orang tahu, kerja keras kamu nyata. Jujur itu nggak sia-sia." Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk ke ponsel Intan. Pengirimnya, salah satu stasiun TV nasional. Subjeknya, undangan menjadi narasumber dalam program Inspirasi Nusantara. Randy membaca email itu pelan. Tangannya dingin. Wajahnya berubah tegang. "Mereka mau undang aku, Tan. Di TV." "Kenapa? Bukannya itu bagus, Mas? Cerita kamu bisa menginspirasi lebih banyak orang." Randy menggeleng pelan. "Aku takut. Takut makin banyak yang salah paham. Takut disebut cari panggung." Intan menatap Randy lama. Lalu ia berkata pelan, "Mas, kamu nggak minta cerita itu jadi viral. Kamu juga nggak cari sensasi. Tapi kalau cerita hidup kita bisa bikin orang lain semangat, kenapa harus takut?" Randy tak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit kontrakan, mengingat kembali hari-hari hujan, saat atap bocor dan ia harus menambal pakai plastik bekas. Mungkin memang sudah saatnya cerita itu menyebar lebih luas. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran, sesederhana apapun, tetap punya tempat di dunia ini. Randy duduk di kursi plastik biru di depan kontrakan sambil menyeruput teh hangat. Di tangannya,
Ia menggenggam sebuah amplop putih yang baru saja diberikan oleh seorang kurir tadi pagi. Mata Randy menatap amplop itu lama, seperti berusaha membaca isinya tanpa membukanya. Intan keluar membawa cucian dan langsung menyadari ekspresi wajah suaminya. "Itu apa, Mas?" Kok bengong. Randy menyerahkan amplop itu tanpa berkata apa-apa. Intan membukanya perlahan, lalu membaca dengan suara pelan. Undangan menjadi narasumber di acara TV nasional. Talk show Inspirasi Bangsa, Jakarta Pusat. Intan berhenti membaca dan menatap suaminya. "Mas, ini beneran?" Randy mengangguk. Katanya, "Mereka lihat postingan yang viral itu. Terus staf acara hubungi aku lewat WhatsApp, minta alamat buat kirim undangan." Intan hampir tak percaya. Suaminya, yang setiap hari berpeluh di jalanan, kini diminta tampil di televisi. Dunia seakan terbalik. Tapi bukan dalam arti buruk, justru sebaliknya. Ini seperti mimpi. Namun, Randy tidak terlihat antusias. Ia gelisah. "Aku takut, Tan. Nanti di TV, orang-orang bisa makin ngejek. Atau kalau aku salah ngomong, malah diketawain." Intan duduk di sebelahnya. "Mas, dulu waktu kita cuma punya uang Rp20.000 di dompet, Mas tetap narik sampai tengah malam. Waktu nggak ada yang percaya kita bisa bayar kontrakan 10 tahun, Mas tetap terus nabung. Sekarang, kenapa mundur cuma karena disorot kamera?" Randy terdiam. Intan menepuk punggungnya pelan. "Ini kesempatan, Mas. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin ke orang-orang kalau kerja keras itu beneran ada hasilnya. Siapa tahu, ada orang lain di luar sana yang lagi putus asa, terus jadi semangat gara-gara denger cerita Mas." Hari itu juga, Randy akhirnya menghubungi nomor yang tertera di surat undangan. Staf acara menyambutnya dengan hangat dan langsung menjadwalkan sesi wawancara. 2 hari kemudian, Randy dan Intan berangkat pagi-pagi sekali ke studio televisi di Jakarta Pusat. Intan meminjam baju batik milik tetangga untuk Randy, sementara ia sendiri mengenakan kerudung polos dan blus sederhana. Mereka tampak canggung di antara keramaian kru TV, kamera besar, dan lampu-lampu sorot. Sebelum masuk ke ruang siaran, seorang produser menghampiri Randy. "Mas Randy, cukup ceritakan apa adanya saja, ya. Gak usah terlalu formal. Cerita Mas itu luar biasa. Banyak orang tersentuh karena perjuangan Mas." Randy hanya mengangguk. Tangannya dingin, tapi ia genggam erat tangan Intan. Talk show itu dipandu oleh pembawa acara ternama. Saat Randy dipersilakan duduk di sofa merah di tengah panggung, ia sempat terpaku. Tapi suara pembawa acara yang hangat membuatnya sedikit tenang. "Mas Randy, kami semua penasaran. Apa yang membuat Mas begitu yakin menabung bertahun-tahun hanya untuk bayar kontrakan 10 tahun ke depan?" Randy menarik napas. Ia menatap ke arah kamera, lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Saya cuma pengen istri saya bisa tidur tenang, gak mikir pindahan terus. Saya cuma pengen punya tempat tinggal yang gak usah dipikirin tiap bulan." Seketika, studio hening. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Randy melanjutkan, menceritakan bagaimana ia mencatat penghasilan harian, menjual kopi sachet di motor, dan menyimpan setiap receh yang ia punya. Ia tidak menyebut angka besar. Ia hanya berbicara tentang rasa takut, harapan, dan janji kecil kepada istri. Ketika acara usai, pembawa acara memeluk Randy dan berkata, "Kisah Mas Randy ini akan kami tayangkan penuh minggu depan. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa hidup itu soal niat dan ketulusan." Sepulang dari studio, Randy kembali duduk di kursi plastik di depan kontrakan. Tapi kali ini, banyak tetangga yang menghampiri. Bukan lagi mengejek, tapi menyalami dan memberi selamat. "Gila, Ren. Tadi gue nonton di TV. Lo keren banget. Gue sampai nangis denger ceritanya," kata salah satu tetangga yang dulu ikut menertawakan. Pak Darno juga lewat, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya melirik sekilas dan berlalu begitu saja. Tapi Intan menangkap sesuatu di wajahnya, malu yang ditutupi. Randy hanya tersenyum.
Bagi dia, penghargaan terbesar bukan tayangan di televisi, tapi senyum lega Intan saat tahu perjuangannya tak sia-sia. Dan mungkin, hanya mungkin, kisahnya kini sedang menguatkan seseorang di tempat lain yang nyaris menyerah. 3 hari setelah penayangan ulang talk show di stasiun TV nasional, hidup Rendy berubah drastis. Ia masih narik ojek seperti biasa, tapi setiap kali berhenti di lampu merah atau menurunkan penumpang, selalu ada saja yang menyapanya. "Mas Rendy ya? Yang di TV kemarin? Keren banget ceritanya. Mas, saya jadi semangat kerja lagi." Atau, "Mas, boleh foto bareng? Anak saya sampai nangis nonton Mas bicara di TV. Katanya, Mas kayak ayahnya." Rendy tersenyum sopan, meski dalam hati masih merasa aneh. Dulu, ia sering merasa tak dianggap. Sekarang, ia bahkan disebut sebagai inspirasi oleh orang yang belum pernah ia temui. Namun, kejutan terbesar datang seminggu kemudian, saat ia sedang istirahat di warung kopi dekat pangkalan. Seorang pria berjas abu-abu rapi mendekatinya. Usianya sekitar 40-an, dengan raut wajah tenang tapi penuh keyakinan. "Mas Rendy, maaf mengganggu. Nama saya Pak Arya. Saya perwakilan dari perusahaan otomotif Nusa Motor Group. Boleh bicara sebentar?" Rendy agak curiga. "Maaf, saya bukan selebriti, Pak. Kalau soal endorse atau semacamnya, saya nggak bisa." Pak Arya tertawa kecil. "Bukan, Mas. Saya bukan datang buat cari promosi. Saya tertarik dengan semangat dan kejujuran Mas. Dan saya membawa tawaran. Tapi tolong jangan jawab dulu. Saya ingin Mas dengarkan dulu semuanya." Hari itu, Rendy diajak ke sebuah kedai kopi modern di bilangan Kemang. Tempatnya adem, penuh meja kayu dan musik jazz pelan di latar belakang. Jauh dari tempat yang biasa ia datangi. Rendy gugup, berkali-kali memegangi lengan bajunya. Pak Arya membuka laptop, lalu menunjukkan rencana bisnis. "Kami sedang mencari mitra untuk membuka jaringan bengkel motor yang jujur, terjangkau, dan mengedepankan pelayanan tulus. Nama programnya, Bengkel Harapan. Kami ingin mulai dari Jakarta Timur. Dan kami pikir, siapa yang lebih tepat memulai ini selain Mas Rendy?" "Maaf, Pak. Saya nggak ngerti bisnis. Saya bahkan cuma tahu ganti oli. Itu pun kadang masih nanya ke teman. Tapi Mas tahu satu hal yang paling sulit kami ajarkan ke karyawan, jujur dan tahan banting. Kami bisa kasih pelatihan teknis, tapi kami nggak bisa beli karakter Mas di pasar." Rendy diam. Ia tak langsung percaya. Tawaran ini terlalu bagus untuk seorang tukang ojek. "Mas nggak usah keluar uang sepeser pun. Ini bukan pinjaman. Ini investasi. Kami hanya minta satu, Mas kerja dengan hati seperti biasa, dan nanti kelola bengkel sesuai nilai-nilai Mas. Kita buat sistemnya bareng. Nanti semua tertulis di kontrak legal. Aman." Rendy minta waktu 3 hari untuk berpikir. Ia tak berani gegabah. Malam itu, ia duduk berdua dengan Intan di dapur, menyeduh kopi sachet yang biasa ia jual di motornya. "Tan, menurutmu ini beneran niat baik? Atau jangan-jangan mereka mau manfaatin cerita kita buat keuntungan?" Intan tak langsung jawab. Ia memandangi uap kopi yang naik perlahan dari cangkir. "Mas, selama ini, Mas kerja keras bukan buat kaya, tapi buat hidup tenang. Nah, sekarang mungkin waktunya kita lihat. Hidup tenang itu bisa juga datang kalau kita berani ambil langkah baru. Asal nggak ninggalin nilai yang kita pegang." Rendy mengangguk. Pagi harinya, ia menghubungi Pak Arya dan mengajak bertemu di kantor hukum kecil untuk bahas kontrak. Ia ingin semuanya jelas. Tak ada tipu-tipu. 3 minggu kemudian, di sebuah ruko kecil bekas laundry, berdirilah papan nama besar bertuliskan, Bengkel Harapan Cabang Pertama. Di bawahnya, tercetak nama kecil, Mitra, Rendy Intan. Warga sekitar awalnya hanya menonton dari jauh. Tapi perlahan, para pemilik motor mulai berdatangan. Mereka merasa nyaman karena di bengkel itu tak ada jebakan, harus ganti spare part, atau
mesin rusak total padahal cuma butuh disetel. Randy bekerja sama dengan 2 montir muda yang direkrut dari SMK otomotif setempat. Ia tidak langsung mengutamakan pengalaman, tapi semangat. Ia bahkan meminta mereka menuliskan surat komitmen singkat sebelum bergabung. Kami janji tidak menipu pelanggan. Pak Arya pun sering datang memantau, tapi tidak pernah mengatur secara sepihak. Ia justru memberi ruang pada Randy untuk membentuk budaya kerja sendiri. Dari aturan ketepatan harga, hingga kebiasaan memberi air minum gratis pada pelanggan. 1 bulan sejak pembukaan, omset bengkel meningkat pesat. Randy tetap naik motor ke bengkel, tetap pakai jaket ojek online lamanya. Ia belum sanggup beli mobil, dan memang belum merasa perlu. Yang berubah hanya satu. Tiap pagi, ia membuka pintu ruko sambil tersenyum dan berkata, "Selamat datang di Bengkel Harapan. Kalau bisa diservis, jangan diganti. Kalau bisa ditolong, jangan ditipu." Kalimat itu kemudian dicetak oleh pelanggan pertama di atas banner dan dipasang di dalam bengkel. Orang-orang datang bukan cuma untuk servis, tapi juga karena ingin bertemu Randy. Sekadar menyapa atau curhat soal hidup mereka. Randy tak keberatan. Ia mendengarkan dengan tulus, seperti dulu ia mendengarkan keluh kesah penumpang saat macet di Jalan Sudirman. Suatu hari, seorang pemuda tanggung datang membawa motor butut. Ia gugup, bajunya lusuh. "Bang, saya nggak punya cukup uang. Tapi ini motor satu-satunya buat kerja. Bisa dicek dulu, ya?" Randy melihat motornya. Hanya butuh ganti busi dan pembersihan karburator. "Bayarnya nanti aja, kalau udah dapat rejeki. Tapi kamu janji, jangan buat balapan liar ya. Ini motor buat kerja, bukan buat ngebut-ngebutan." Pemuda itu hampir menangis sambil mengangguk. Sejak saat itu, Randy tahu bahwa bengkel ini bukan cuma tempat servis mesin, tapi tempat servis harapan, seperti namanya. Intan juga ikut membantu, membuka warung kecil di sebelah bengkel. Ia menjual kopi, gorengan, dan nasi bungkus. Banyak pelanggan bengkel yang duduk menunggu sambil makan di sana. Pasangan itu tak pernah berteriak soal kesuksesan. Mereka hanya bekerja dengan tulus. Tapi cerita mereka menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada mahasiswa yang datang hanya untuk mewawancarai Randy untuk tugas akhir tentang kewirausahaan sosial. Randy tak merasa dirinya pengusaha. Ia masih merasa seperti ojek yang sesekali menolong motor mogok di pinggir jalan. Tapi kini, ia sadar satu hal. Ketika seseorang jujur dan sabar dalam menjalani proses, dunia pada akhirnya akan memperhatikan. Dan terkadang, dunia membalas lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Matahari Jakarta baru naik separuh ketika Randy membuka rolling door bengkel kecilnya. Di pojok jalan dekat perempatan, bengkel itu masih sederhana. 2 tiang besi, atap seng, dan papan kayu bertuliskan, "Bengkel Randy Motor," dengan cat putih yang mulai mengelupas. Tapi di mata Randy, itu bukan cuma bengkel. Itu adalah awal dari bab baru kehidupannya. Pagi itu, ia seperti biasa menyapu halaman depan, menyalakan kompresor, lalu menyiapkan kopi panas di termos kecil yang dulu biasa ia bawa saat jualan sachet. Sekarang, termos itu jadi saksi diam perubahan hidupnya. Intan datang membawa roti isi yang ia buat sendiri. "Mas, ini sarapan. Kamu belum makan." Randy tersenyum. "Makasih, Tan. Hari ini kayaknya rame. Banyak motor yang janjian servis kemarin." Belum sempat ia menggigit rotinya, suara langkah seseorang terdengar dari arah gang. Sosok yang muncul membuat Randy kaget, dan diam beberapa detik. Pak Darno. Tetangga yang dulu paling keras menertawakan, mengejek, bahkan menyebar gosip soal dirinya. Randy meletakkan roti di meja. Ia berdiri dan menyapa lebih dulu. "Pagi, Pak Darno." Pak Darno tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kikuk. "Pagi, Ren. Sehat, ya?" Randy mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Ada perlu, Pak?" Pak Darno menunduk. Tangannya memegang topi lusuh yang ia putar-putar gugup.
Saya dengar kamu sekarang punya bengkel. Hebat. Ya. Dulu saya pikir kamu nggak bakal kemana-mana. Randy tak menjawab. Ia hanya menatap pria yang dulu tanpa ragu menyebutnya, ojek nggak punya arah hidup. Aku bangkrut, Ren, ucap Pak Darno akhirnya. Usaha warung sembako habis. Anak kuliah butuh biaya, dan saya butuh kerja. Suara itu lirih. Jauh dari nada tinggi dan congkak yang biasa Randy dengar dari balik pagar kontrakan. Saya tahu saya salah dulu, lanjutnya. Tapi kalau kamu butuh orang buat bantu-bantu, saya siap kerja. Apa aja. Randy diam beberapa saat. Dalam benaknya, potongan-potongan masa lalu berputar cepat. Hinaan di depan kontrakan, gosip pesugihan, dan tawa keras Pak Darno saat ia membawa uang tunai 300 juta rupiah. Tapi ia juga ingat sesuatu yang lebih penting. Intan pernah berkata bahwa memberi maaf bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dendam itu berat, dan memaafkan adalah bentuk kemenangan yang paling tenang. Randy menepuk bangku kayu di sampingnya. Duduk dulu, Pak. Pak Darno duduk perlahan. Matanya sembab. Saya udah cari kemana-mana. Nggak ada yang terima. Umur saya segini. Siapa juga yang mau? Randy mengangguk pelan. Kalau Bapak mau bantu di sini, kita mulai dari bersihin dan nyusun spare part. Gajinya belum besar, tapi cukup buat kebutuhan harian. Mau? Pak Darno menatapnya tak percaya. Mau, Ren. Mau banget. Terima kasih. Terima kasih banyak. Randy hanya tersenyum. Bapak mulai hari ini, ya? Kita bareng-bareng jaga tempat ini. Saat Pak Darno berdiri dan menjabat tangannya dengan erat, ada satu hal yang Randy sadari. Bukan bengkel ini yang paling membuatnya merasa berhasil. Bukan pula viralnya cerita hidupnya. Tapi justru momen kecil seperti ini, saat ia bisa mengubah ejekan menjadi pengertian, cemoohan menjadi kerjasama. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada yang dulu tak percaya. Tapi hari itu, orang yang dulu merendahkannya, kini justru datang mencari harapan. Dan Randy memberikannya. Karena bagi Randy, menjadi orang besar bukan soal punya bengkel, uang, atau masuk TV. Tapi soal sanggup memberi tangan pada orang yang dulu menarik kakinya. Hari itu, di bengkel kecil pinggir jalan, dua orang laki-laki memulai lembaran baru. Bukan sebagai musuh lama, tapi sebagai rekan kerja. Yang satu pernah terhina, yang lain pernah menghina. Tapi keduanya kini sama-sama belajar tentang rendah hati, dan tentang memulai lagi dari awal. Dan itulah hidup, selalu ada kesempatan kedua, bagi siapa saja yang berani mengetuk pintu dengan niat baik. Siang itu, matahari bersinar garang di atas atap seng bengkel Randy. Udara panas membuat siapapun malas bergerak, tapi di dalam bengkel kecil itu, suara mesin motor, dentingan kunci pas, dan obrolan santai tetap terdengar. Randy sedang membetulkan rem cakram motor milik pelanggan, sementara Pak Darno membersihkan rak oli dengan cekatan. Intan datang membawa 2 gelas es teh manis. Ia meletakkannya di meja kayu dekat kipas angin yang berputar malas. Mas, barusan ada telepon dari panitia seminar di Balai Pemuda. Mereka nanyain, Mas jadi hadir nggak minggu depan? Randy berhenti mengencangkan baut. Ia menatap Intan dengan ragu. Aku enggak tahu, Tan. Aku ini siapa? Cuma tukang ojek, tukang bengkel. Mau ngomong apa di depan anak-anak muda yang pinter-pinter itu? Intan duduk di sebelahnya, mengusap pelan bahu suaminya yang berkeringat. Mas, mereka ngajak Mas bukan karena Mas lulusan universitas atau pengusaha sukses. Tapi karena perjuangan Mas itu nyata. Mas buktiin kalau hidup bisa berubah, asal kita kerja keras dan gak nyerah. Itu yang mereka pengen denger. Randy menunduk. Ia teringat bagaimana dulu ia ditertawakan hanya karena membawa plastik hitam berisi uang tunai. Ia masih bisa membayangkan suara tawa Pak Darno dan tetangga lainnya. Tapi ia juga ingat malam ketika Intan menangis saat melihat tumpukan amplop hasil tabungan 6 tahun. Akhirnya, ia mengangguk. Ya udah, aku ikut.
Tapi aku nggak bisa janji bisa ngomong bagus. Hari seminar pun tiba. Randy mengenakan kemeja polos dan celana kain pinjaman dari tetangga sebelah. Ia berdiri di belakang panggung, menunggu gilirannya dipanggil. Tangan kirinya menggenggam kertas kecil berisi poin-poin yang ditulis Intan semalam. Namanya disebut. Ruangan yang semula riuh mendadak tenang. Semua mata tertuju pada sosok sederhana yang naik ke panggung dengan langkah pelan dan gugup. Randy berdiri di depan podium. Lampu sorot terasa menyilaukan. Ia menunduk, menarik napas panjang. Assalamualaikum, saya Randy. Dulu saya tukang ojek online. Sekarang, saya tukang bengkel. Dan saya nggak tahu harus ngomong apa di depan kalian yang luar biasa ini. Beberapa orang tertawa kecil, tapi dengan hangat. Randy tersenyum kaku. Tapi saya pengen cerita dikit aja. Saya dan istri tinggal di kontrakan kecil selama bertahun-tahun. Dulu, orang-orang bilang saya nggak bakal kemana-mana. Gaji kecil, kerja siang malam, cuma cukup buat makan. Tapi diam-diam saya nabung. Dari tips, dari jualan kopi sachet, dari lemburan. 6 tahun saya nabung. Nggak ada yang tahu, termasuk istri saya. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah muda di depannya. Sampai akhirnya, saya kumpulin 300 juta rupiah. Saya bawa uang itu dalam kantong plastik ke kontrakan, dan bilang ke ibu pemilik kontrakan, saya mau bayar untuk 10 tahun ke depan. Tetangga saya ngetawain. Mereka bilang saya halu, uang itu hasil pesugihan, atau pinjol. Tapi saya diam aja. Saya tahu dari mana uang itu. Saya tahu perjuangannya. Dan sekarang, saya punya bengkel sendiri. Biasa aja, kecil. Tapi milik saya sendiri. Ruangan hening. Randy menelan ludah. Saya bukan orang sukses. Tapi saya tahu rasanya dihina. Dianggap nggak punya masa depan. Dan saya juga tahu rasanya bangun pagi tiap hari. Hujan panas, kerja tanpa henti. Karena pengen hidup lebih baik. Saya cuma mau bilang, jangan remehin diri sendiri. Jangan remehin recehan yang kalian kumpulin hari ini. Karena bisa jadi, itu yang nyelamatin hidup kalian nanti. Suara tepuk tangan meledak. Randy terdiam. Ia tak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Bahkan beberapa peserta seminar berdiri, memberi tepuk tangan meriah. Setelah acara, banyak yang menghampirinya. Mahasiswa, dosen, bahkan pebisnis muda. Mereka bilang cerita Randy menyentuh hati. Ada yang ingin menulis kisahnya untuk tugas akhir. Ada yang minta izin menjadikan ceritanya materi motivasi. Randy tersenyum, menyalami mereka satu persatu. Beberapa bulan setelah seminar, nama Randy makin dikenal. Tapi ia tak berubah. Setiap pagi, ia tetap membuka bengkel seperti biasa. Tetap menyapu halaman sendiri, tetap minum kopi dari termos kecil, dan tetap berbagi makan siang dengan Pak Darno di teras bengkel. Satu hari, Intan membacakan artikel di majalah lokal. Mas, dengerin. Ini tulisannya, Randy, simbol perjuangan kelas pekerja yang membuktikan bahwa kejujuran dan ketekunan bisa jadi modal utama dalam hidup. Randy mengerutkan dahi. Simbol? Aku ini tukang servis motor, Tan. Intan tertawa. Tapi Mas ngasih contoh. Dulu Mas dihina. Sekarang banyak orang yang pengen tahu gimana caranya bisa kayak Mas. Randy hanya tersenyum. Ia tak pernah mencari popularitas. Ia tak pernah ingin jadi panutan. Ia hanya ingin hidup tenang bersama keluarganya. Di tempat yang tidak usah dipindah-pindah lagi. Di kontrakan lama yang kini sudah direnovasi sedikit. Sebuah papan kecil tertempel di dinding. Rumah ini dibayar dari kerja keras dan recehan yang tidak diremehkan. Bengkel Randy pun makin ramai. Beberapa pemuda yang pernah ikut seminar datang magang di sana. Mereka bilang ingin belajar bukan hanya soal motor, tapi juga soal hidup dari Randy. Dan Randy mengajari mereka dengan caranya. Diam-diam, sabar, dan konsisten. Ia masih sering berkata, kita nggak usah jadi siapa-siapa. Cukup jadi orang yang gak nyerah, meskipun diremehin. Karena bagi Randy,
Kemenangan terbesar bukanlah harta atau nama besar. Tapi saat ia bisa tersenyum dan berkata, "Dulu saya ditertawakan karena bawa uang tunai. Sekarang saya bawa harapan."